Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, di bagian kedua kita akan membahas tentang bab 4, sumber penghasilan. Kalau yang tadi kita sudah membahas di bab 3 tentang yurisdiksi perpajakan. Nah, sekarang kita bahasnya berbeda nih, sumber penghasilan. Oke, langsung saja ya. Ada outline yang akan kita bahas hari ini cuma 3 ya kawan-kawan. Yang pertama adalah definisi sumber penghasilan. Kemudian yang kedua adalah konsep umum pemajakan penghasilan wajib pajak luar negeri dan dalam negeri. Kemudian sumber penghasilan dari kategori penghasilan lainnya. Nah, virus ya, sebagaimana dikutip oleh Gunadi. Jadi Gunadi mengutip versi dari virus ya, mengelompokkan ada dua pendekatan nih dasar daripada pengertian sumber penghasilan sendiri. Nah, sumber penghasilan itu dikategorikan ada dua pendekatan. Ada yang namanya producing source approach sama paying source approach. Untuk yang pertama, sumber produksi ini ya, sumber penghasilan dalam pengertian ekonomis ya. Artinya apa? Jadi bisa dikatakan sebagai sumber penghasilan manakala dia melalui proses produksi. Ya, produksi digunakan untuk apa? Ya, dari mulai membuat ya. Contohnya misalkan perusahaan manufaktur, tapi manufaktur yang sudah besar. Ya, dari proses dia pembuatan benar-benar dari nol, dari pembuatan dari proses barang yang belum jadi apa-apa ya, jadi barang mentah kemudian diproduksi menjadi barang setengah jadi ya, sampai menjadi barang jadi ya, melalui proses produksi. Karena dilihatnya dari sisi apakah dia efisien, ekonomis, dan efektif. Makanya ini dikatakan dalam arti ekonomis ya. Jadi pemanfaatan sumber penghasilan ya yang diperoleh dari hasil pengorbanan nilai ekonomis yang dia keluarkan, karena ada biaya di balik itu. Kemudian yang kedua ada sumber pembayaran atau paying source approach. Nah, ini sumber penghasilan dalam pengertian finansial. Kalau ini konteksnya adalah apabila dalam suatu negara tersebut dia memperoleh penghasilan dari jual beli ya, jadi tidak hanya tidak terbatas pada produksi, jadi dia bisa jadi dari tidak langsung mengolah ya, jadi dia beli barang kemudian dia jual lagi, itu bisa untuk proses pembayaran yang ini ya. Konteksnya yang nomor 2 ini teman-teman, jadi sumber pembayaran ini diperoleh manakala si wajib pajak melakukan proses ya, proses penjualan ya, proses pembayaran atau proses penyewaan juga bisa ya. Ini terletak di negara mana dia membayar. Nah, kalau yang pertama ini terletak dari negara mana dia memproduksi, kalau yang kedua ini terletak dari di negara mana dia membayar ya, beda ya. Oke, ini adalah pendekatan dari sumber penghasilan. Kemudian konsep yang kedua, ada konsep umum kaitannya dengan pemajakan penghasilan wajib pajak luar negeri maupun wajib pajak dalam negeri. Pertama, sumber dari beberapa kategori penghasilan dalam pasal 23 ayat 3. Pasal 24 ayat 3 ya. Dalam perhitungan kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri ya, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang menurut undang-undang. Penentuan sumber penghasilan menjadi sangat penting. Nah, ini maksudnya adalah kalau menurut dari kategori di pasal 24 ayat 3 ini dikatakan bahwa ya, misalkan si WP Indonesia kemudian dia juga berfungsi sebagai dia memiliki penghasilan yang ada di luar negeri. Nah, itu juga dia juga bisa dikreditkan ya teman-teman ya. Jadi artinya yang ada di luar negeri itu dia bisa dikreditkan untuk pembayaran pajak yang ada di Indonesia, begitu ya. Ini biasanya yang menjadi patokan ya, pasal ini yang menjadi patokan karena kalau udah lintas internasional itu sudah bukan lagi menyangkut tentang Indonesia, sudah bukan lagi menyangkut internal tapi juga eksternal ya. Makanya ini sangat penting. Kemudian berikutnya, sumber penghasilan dari kategori lainnya. Mengingat undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 4, Undang-Undang PPh pasal 84, ketentuan sumber dari penghasilan selain yang tersebut dari yang poin pertama tadi, ya. Kalau yang tadi kan pasal 24 ayat 3. Kalau yang poin 2 ini adalah pasal 24 ayat 4,
ya. Dipergunakan prinsip yang sama dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat 3. Jadi perlakuannya adalah sama ya, kawan-kawan ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk sumber penghasilan dari kategori penghasilan lainnya. Jadi ada beberapa item ya, jenis ya, yang termasuk kategori penghasilan lain. Selain dari yang pokok. Yang pokok apa? Yang pokok ya berarti yang tadi ya di pasal 24 ayat 3 dan ayat 4. Oke, keuntungan pertama, ada keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, sumbernya di negara tempat harta tersebut terletak. Kemudian imbalan ya, karena jaminan pengembalian utang, sumbernya di tempat kedudukan si pembayar atau pihak penanggung beban imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian ketiga, hadiah dari undian atau pekerjaan maupun kegiatan dan penghargaan sumbernya di negara tempat pembayar atau tempat pembebanan hadiah ya. Kemudian penerimaan kembali, pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya sebenarnya di negara tempat pembayaran bunga. Jadi teman-teman harus bisa mengkategorikan ya dari mana sih sumber penghasilannya ya. Kalau dia karena ada pengalihan harta, misalkan penjualan atau pengalihan harta, sumbernya berarti letaknya di mana sih hartanya? Berarti di situ adalah sumber penghasilan. Kemudian karena pengembalian utang, misalkan dilihatnya dari mana nih? Dari tempat kedudukan si pembayar ya. Kemudian kalau misalkan dia terima hadiah ya berarti dilihat dari tempat hadiahnya. Jadi pembayaran hadiahnya kan yang dipungut pajak kan kalau di kita kan ada 25% ya di dalam negeri. Nah kalau di luar negeri tergantung peraturan yang ada di negara tersebut ya. Ini dilihat dari tempat pembebanan hadiahnya atau pungutannya ya, dan tempat pembayar. Kemudian penerimaan kembali karena pembayaran pajaknya itu karena jadi penerimaan kembali karena ada pembebanan biaya. Berarti sumber penghasilannya dilihat dari mana? Dilihat dari tempat pembayaran bunganya begitu. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada A ya, keuntungan karena penjualan atau penghasilan harta. Ya, penghasilan dari keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta diatur lebih detail di pasal 4 ya kawan-kawan ya, ayat 1 huruf D, yang menyatakan bahwa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk ini, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, bisa persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Kemudian yang B, keuntungan karena pengalihan harta kepada pihak pemegang saham sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Jadi ini pengelompokan saja. Kemudian keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan pengambilan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Keuntungan karena pengalihan harta bisa berupa hibah, bantuan, sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau derajat ya, satu derajat dan badan keabangan. Kalau misalkan dia lingkupnya masih lingkup keluarga tidak boleh ya. Yang E, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau keseluruhan hak penambangan ya, tanda urut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Ini juga masuk ya. Oke. Kemudian kita masuk yang penjelasan yang B. Kita akan membahas tentang imbalan karena jaminan pengembalian utang. Penghasilan dari imbalan karena jaminan pengembalian utang diatur sendiri lebih detail di pasal 4 ayat 1 huruf F yang disejajarkan dengan bunga termasuk premium, diskonto, dan sesuai rumusan pasal 23 ayat 1 huruf A angka 2. Seseorang dapat menentukan sumber penghasilan dari imbalan tersebut selaras dengan bunga, yaitu dari mana? Kita bisa lihat dari tempat kedudukannya atau keberadaan si pembayar atau pihak penanggung beban imbalan karena jaminan pengembalian utang. Jadi kita bisa lihat ya sumber penghasilannya di mana. Karena kan kita fokus untuk mata kuliah yang ada di bab 4 ini kan kita berbahas tentang sumber penghasilan ya. Oke, berikutnya yang C, kita akan membahas tentang hadiah. Kalau hadiah ini lebih simpel ya. Ini aturannya ada di pasal 4 ayat 1 dari undian atau pekerjaan atau kegiatan yang mengangkat. Tadi sudah diungkapkan ya, kalau hadiah itu dilihat dari mana? Tempat lokasi sumber penghasilan dilihat dari tempat si pembayar sama lokasi pembebanan pungutan hadiah tadi yang kita sudah bahas di depan. Kemudian kalau yang D, penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Nah, ini
Penghasilan dari penerimaan kembali pajak, bisa PPB atau pajak pemerintah daerah ya, yang telah dibebankan sebagai biaya nih ya, diaturnya di sini nih kawan-kawan, pasal 4 ayat 1 huruf E. Ya. Kemudian untuk yang pembayaran secara berkala ya, penghasilan dari penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala diaturnya di huruf J ya, pasalnya sama ayat 1 huruf J sesuai dengan rumusan dalam pasal 26 ayat 1 huruf F. Pembayaran berkala yang diberikan oleh WPDN akan dianggap bersumber penghasilan di Indonesia. Oke, ini secara garis besar saja ya teman-teman ya. Jadi dia diatur di peraturan mana ya. Kemudian berikutnya, keuntungan karena pembebasan modal. Penghasilan dari keuntungan karena pembebasan utang atau modal diaturnya di huruf K ya, pasal 4 ayat 1 sama. Dan karena penghasilan dari pembebasan utang umumnya tidak dibayarkan tapi merupakan beban atau pengurang. Ya betul. Jadi kalau misalkan ada si A dan si B dia berhutang, tapi si A berhutang kepada si B tapi dibebaskan, bisa jadi karena dia bisa pertama mungkin faktor meninggal si A-nya ya, atau bisa jadi karena sudah pindah ahli waris, atau mungkin karena memang tidak mampu membayar. Nah, si B sebagai pihak yang memberi hutang, dia membebaskan, jadi tidak usahlah dibayar. Nah, itu ketentuannya ada di huruf K. Ya. Nanti sifatnya bagaimana Bu untuk implementasi perpajakannya? Nah, akan menjadi sebagai pengurang penghasilan ya, kreditur. Gitu. Tampak bahwa letak sumber dari penghasilan karena pembebasan utang dapat dilokalisasi di negara tempat kedudukan kreditur. Jadi untuk sumber penghasilannya di lokasi di mana kreditur berada. Kemudian yang G, keuntungan karena selisih kurs. Penghasilan dari keuntungan selisih kurs diatur di pasal 4 ya. Oke, ini hurufnya huruf L ya kawan-kawan, itu kurang nulis huruf L. Jadi yang untuk selisih kurs itu pasal 4 ayat 1 huruf L yang menyatakan selisih lebih dari penilaian kembali aktif sebagaimana dimaksud pasal 19 merupakan penghasilan. Jadi kalau misalkan selisihnya lebih itu artinya berfungsi sebagai penghasilan ya, atau dianggap sebagai keuntungan. Jadi tergantung kita melihat dari sisi penghasilan, kalau dari sisi kalau dari konteksnya sisi akuntansi dia lihatnya adalah keuntungan. Tapi kalau dari sisi perpajakan dia masuk ke dalam kategori penghasilan. Itu kalau misalkan lebih, tapi kalau gimana Bu kalau misalkan dia kurang? Ya berarti kalau di sisi akuntansi dia kerugian. Kalau dari sisi perpajakan dia berarti bukan sebagai penghasilan. Gitu ya. Oke, berikutnya penghasilan dari kegiatan di angkasa luar ya, dan laut lepas. Globalisasi ekonomi dan perkembangan kemajuan teknologi juga tidak luput dari pengakuan penghasilan yang berasal dari absurd aktivitas. Activity di sebagai kegiatan yang dapat dilakukan baik di laut lepas maupun angkasa luar atau di wilayah Indonesia. Jadi jangan salah, ini juga masuk dalam kategori penghasilannya. Oke. Kemudian premi asuransi diatur di pasal 26 ayat 2 menyatakan atas premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% ya dari perkiraan penghasilan neto. Kemudian terakhir ada penghasilan dari selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Nah, dengan berlakunya PSAK nomor 16 berbasis IFRS ini sudah berlaku ya, yang telah berlaku efektif pada 1 Januari 2008 sebagai konsekuensi adanya kesepakatan pemerintah Indonesia dengan anggota G20. G20 atau G20 ini di mana dia adalah bukan salah satu tapi dia adalah sekumpulan organisasi-organisasi ya, negara-negara yang berkembang ya, negara-negara yang maju ya, berkumpul semuanya ada di G20 tersebut. Nah, mereka membentuk satu perkumpulan ya. Salah satunya adalah untuk mengatasi problematika yang ada di kaitannya dengan akuntansi dan pajak ya. Maka penyesuaian tersebut telah menghadirkan sejumlah perubahan dalam pengukuran aktiva tetap. Jadi dikatakan bahwa memang untuk penilaian kembali atau asesmen ya, atau tinjauan kembali untuk aktiva, kan aktiva itu kan kalau misalkan kita sudah beli, misalkan contohnya misalkan AC misalkan masa manfaatnya dia cuma 5 tahun atau 8 tahun. Nah, setelah itu dia akan berkurang nih, akan makin aus, atau mungkin akan lama-lama akan makin rusak, atau mungkin kipasnya berkurang, tadinya
pada saat dia dipakai yang normal itu lebih bagus, sekarang jadi agak lebih lambat dan seterusnya ya kan, akan mengalami yang namanya penyusutan. Nah, itu akan ditinjau kembali nih di bagian J ini. Nah, ya. Nah, itu aturannya bisa melihat di PSAK nomor 16 atau yang berbasis IFRS. Ya, kan itu sudah berbasis. Jadi, kalau di PSAK kita kan sudah adopsi IFRS ya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan PSAK yang terbaru. Ini juga tidak luput daripada pajak. Oke. Oke, itu saja teman-teman untuk pembahasan dari bab 4 ya, tentang sumber penghasilan. Jangan lupa komentarnya ya, silahkan berikan ulasan kesimpulan atau intisari minimal 250 kata ya. Silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di channel YouTube saya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.